Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Alma Sizatur Rahma, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, jurusan Hubungan Masyarakat Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai advice atau nasihat yang saya ambil dari buku karya John Mulholland yang berjudul The Language of Negotiation. Definisi dari advice atau nasihat itu sendiri yaitu untuk memberikan nasihat, untuk menawarkan pendapat, dan untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang baik ataupun buruk. Sinonimnya menginformasikan, menyarankan, dan peringatan, dan antonimnya yaitu menyembunyikan. Mereka yang melakukan tindakan menasihati menganggap 1. Bahwa pendengar perlu diberitahu tentang sesuatu, 2. Tentang apa pendengar perlu diberitahu, dan bahwa mereka itu memiliki hak untuk menawarkan saran. Tindakan menasihati adalah tindakan dominan untuk dilakukan. Ini lebih kuat daripada menginformasikan karena terjadinya peningkatan tingkat pengaruh yang diharapkan pembicara atas pendengar. Saran yang diberikan bertujuan untuk mengarahkan dan menyangkut perilaku masa depan pendengar. Hal ini dilakukan dengan merekomendasikan tindakan tertentu atau dengan menyarankan alternatif di antara tindakan yang mungkin dan tentunya yang baik untuk si pendengar. Posisi penasihat ini adalah salah satu otoritas, pengalaman, dan pengetahuan. Tidak hanya tentang masalah tertentu, tetapi juga tentang apa yang paling berguna bagi pendengar untuk melakukannya sehubungan dengan itu. Berikut ini adalah beberapa bentuk-bentuk saran. Yang pertama, jika saya adalah Anda, saya akan meminta Bill untuk mengatur itu, yang mengasumsikan kemiripan antara pembicara dan pendengar sebagai dasar untuk saran. Yang kedua, saya selalu melakukan X. Anda mungkin merasa berguna juga, mengungkapkan sesuatu dari perilaku pembicara sendiri dan menunjukkan bahwa akan ada nilai bagi pendengar dalam tindakan yang sama. Ia melakukan ini tanpa menganggap terlalu banyak dan menawarkan saran ringan seperti Anda mungkin merasa berguna. Jika salah satu dari saran semacam ini ditolak, maka apa yang akan ditunjukkan adalah perbedaan antara kedua negosiator, membuktikan rasa kemiripan pembicara yang salah. Dan yang ketiga ada, mengapa kamu tidak bertanya pada Bill? Ini menawarkan saran secara bebas dengan pengaruh minimal yang dicari sehubungan dengan masalah yang disebutkan. Tetapi dengan demikian masih membatasi pendengar untuk memasukkan ke dalam kata-kata penerimaan atau penolakan. Dan ini mungkin menempatkan dia ke posisi yang tidak diinginkan. Misalnya, dia mungkin ingin mengatakan, saya pikir saya tahu lebih banyak daripada dia. Namun, saran semacam ini dapat ditolak dengan cara yang dicairkan karena mengundang diskusi, dan alasan dapat ditemukan yang tidak menimbulkan ancaman bagi salah satu orang. Kemungkinan penerimaan dari 3 jenis saran pertama adalah seperti saya sudah memikirkannya, atau saya pikir saya bisa melakukannya, bagaimana menurut Anda, dan atau itu ide yang bagus. Dan yang keempat ada, Anda harus meminta Bill untuk mengatur itu, karena dia ahlinya. Contoh ini adalah permintaan terkuat agar pendengar menerima saran, karena di situ ada kata Anda harus. Dan meskipun itu memberikan alasan seperti dia ahli. Cara ini diungkapkan menunjukkan kritik miring terhadap pendengar, yaitu Anda bukan ahli. Dan pada dasarnya membuatnya menjadi nasihat ganda. Yang pertama, bahwa pendengar melakukan tindakan meminta Bill, dan yang kedua, sementara pada saat yang sama mengakui bahwa Bill adalah seorang ahli. Jenis keempat ini mungkin bertemu dengan penolakan karena terlalu dominan. Bahkan jika itu adalah nasihat yang baik, dapat mengakibatkan perlawanan yang kuat terhadap pengaruh pembicara. Misalnya, saya bisa melakukannya dengan sangat baik, atau saya lebih suka membuat Fred membantu, sehingga tidak perlu memanggil Bill. Penempatan tindakan menasihati dalam proses negosiasi harus dilakukan dengan hati-hati. Jika diproduksi terlambat dan masalah yang relevan telah diselesaikan, itu akan mengganggu para pendengar dengan ketidaktahuannya tentang hal ini, atau dianggap menawarkan saran palsu sebagai bentuk kritik. Saran seperti Anda harus selalu membeli peralatan terbaik tidak pantas diberikan tepat setelah pendengar mengungkapkan bahwa
rusak. Saran semacam itu terdengar seperti upaya untuk menggosokkan hidung pendengar ke dalam kesalahan, dan ini tidak pernah diterima. Saran yang ditawarkan ketika pendengar telah memutuskan tindakan untuk alasan yang sama seperti yang ditawarkan oleh penasihat dapat menjengkelkan. Contoh lainnya, ketika A berkata, Anda harus melakukan X karena itu akan menyebabkan Y dan Z. Kemudian B menjawab, saya tahu, itulah mengapa saya sudah melakukannya. Hal ini dapat menyebabkan iritasi terhadap pendengar dalam membuat keputusan yang terbaik. Selanjutnya adalah latihan. Sebelum menawarkan saran, lihat apakah ada petunjuk tentang apa hasilnya. Menasihati mungkin merupakan tindakan awal, seperti pada contoh-contoh di atas, atau mungkin terjadi sebagai tanggapan atas permintaan oleh orang lain. Jika itu adalah tanggapan, pembicara harus mencatat persyaratan di mana permintaan dibuat, apa sebenarnya yang diperlukan, apa yang telah dilakukan, dan apa yang masih harus dilakukan, sehingga saran dapat relevan, tepat waktu, dan berguna. Beberapa orang tampaknya mencari saran ketika apa yang benar-benar mereka harapkan adalah dukungan untuk apa yang telah mereka lakukan. Jadi, periksa apakah ada sinyal ini dalam permintaan. Meskipun tindakan yang sulit untuk mendapatkan yang benar, menasihati layak dilakukan karena dapat memiliki dua efek penting. Yang pertama, saran dan pemikiran penasihat dapat diterima, dan yang kedua, jika bekerja dengan baik, itu menciptakan situasi di mana yang pertama, pembicara diberikan tingkat otoritas dan juga pendengar bertindak atas saran dari pembicara. Namun, jika itu dilakukan dengan buruk, pembicara dapat ditolak otoritasnya bersama dengan pikirannya. Dan jika sering terjadi, bisa tampak tidak efektif. Nasihat buruk juga dapat menciptakan antagonisme jika itu berlebihan, tidak relevan, atau tepat waktunya. Penasihat akan dilihat sebagai tidak dapat membaca situasi dengan benar. Saran yang buruk atau tidak sesuai cenderung diingat bersama dengan pembicaranya. Sementara saran yang baik, yaitu ide yang sesuai dengan pandangan orang yang disarankan, kemungkinan akan dimasukkan tanpa atribusi ke dalam ide-idenya, atau hanya diingat sebagai kesepakatan umum dengan mereka. Kemudian ada saran dalam menulis. Ketika menulis saran, masalah waktu sangat sulit untuk mendapatkan yang benar karena selang waktu antara kesadaran bahwa saran akan sesuai penulisannya dan penerimaan kata-kata tertulis. Ini mungkin berguna. Oleh karena itu, untuk berbuat salah di sisi tentatif atau mengakui masalah waktu secara eksplisit seperti dalam beberapa ungkapan seperti jika Anda belum melakukannya, mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk meminta bil. Nah, itu dia beberapa pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.